7 bagian tubuh manusia yang disukai jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Anda saudaraku? Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan, kemudian diberikan kelancaran setiap urusan Anda, diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah SWT, serta dijauhkan dari segala penyakit ataupun mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah, penting untuk kita ketahui ya berbagai jenis godaan dan bagaimana cara-cara syaitan atau jin ini menggoda manusia. Sebab mengenai mereka dan caranya menebar tipu daya akan memudahkan kita untuk menghindari atau membentengi diri dari rapuhnya keimanan, hingga dengan mudah tergoda dengan atau untuk melakukannya suatu kemaksiatan. Ya, ada beberapa tempat di tubuh kita yang digemari oleh setan ataupun jin. Maka dari itu berhati-hatilah, jangan sampai mereka bersemayam atau berhasil menipu kita. Dari 7 tempat yang tidak kita jaga, di mana saja tempat itu, ya. Baik, sebelum saya lanjutkan atau pembahasannya, untuk Anda yang baru bergabung, silakan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan jika ada video-video terbaru dari channel saya. Baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah, berikut ini adalah 7 tempat yang disukai oleh setan ataupun jin. Yang pertama, lubang mulutnya. Lubang mulut manusia menjadi tempat yang disukai oleh setan dan jin. Karena itu mereka seringkali menggoda kita dengan meniupkan hawa-hawa yang membuat kita menguap. Nah, sadar atau tidak, dalam sehari berapa banyak kita menguap, dan apakah semuanya disebabkan oleh rasa kantuk, saat belajar, saat bekerja, yang terparah saat sedang sholat. Nah, itulah bagian dari salah satu cara setan masuk ke dalam tubuh manusia melalui lubang mulut yang terbuka saat menguap. Karenanya lah ya, Rasulullah mengajarkan agar hendak kita menahan jika ingin menguap, atau semisal tidak mampu lagi ditahan ya, agar tidak terbuka hingga berhasil setan masuk dalam mulut atau bersemayam ya di tubuh kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apabila seseorang dari kalian menguap, letakkanlah tangannya pada mulutnya atau tutuplah, karena syaitan akan masuk bersamanya dengan orang yang menguap, yang mulutnya terbuka. Yang kedua, di bawah kuku-kuku yang panjang. Sebagian dari kita mungkin punya kegemaran untuk memanjangkan kuku-kuku. Bisa karena berbagai alasan, style, hobi, atau malas memotong. Inilah sebab mengapa Rasulullah mengisyaratkannya, satu amalan yang disunahkan sebelum ibadah Jumat dilaksanakan. Selain agar kebersihan yang selalu senantiasa terjaga, ternyata di bawah kuku-kuku yang dibiarkan panjang, itulah tempat setan bersemayam. Bayangkan saja ya, di tempat setan bersemayam itulah kita gunakan ia untuk melakukan berbagai aktivitas, bekerja, belajar, bahkan menyuap makanan ke dalam mulut. Sebab itu, jagalah kuku-kuku agar tetap rapi dan hindari memanjangkannya. Jelas tertuang dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, potonglah ya atau perpendek kuku-kukumu, sesungguhnya setan mengikat ya melalui kuku-kuku yang panjang. Lalu lubang hidung. Mungkin tidak banyak yang mengetahui jika setan ataupun jin suka berdiam di lubang hidung manusia. Karena itu Rasulullah memberikan tuntunan agar membersihkan bagian dalam hidung saat setelah bangun dari tidur, agar keluarlah setan dari tempat kesukaannya dan tidak menjadi sebab mudahnya mereka untuk menggoda kita. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menjelaskan, apabila salah seorang di antara engkau bangun tidur, hendaklah mengeluarkan air dari hidungnya 3 kali, karena setan itu menginap di batang hidung. Nah, yang keempat, lubang telinga. Setan tidak pernah berhenti bekerja untuk menggoda manusia, meskipun saat tidur. Justru inilah salah satu waktu yang digemari, agar mereka bisa semakin mudah melalaikan manusia dari beribadah kepada Allah SWT.
Dilalaikannya kita dari mendapat keutamaan di sepertiga malam. Digodanya kita agar terus tidur hingga terlewat waktu subuh. Sebuah hadis yang diceritakan oleh Abdullah dan diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa di sisi Nabi ada seseorang laki-laki yang selalu tidur sampai pagi tanpa mengerjakan sholat. Kemudian beliau bersabda, "Setan telah kencing di telingamu." Nah, yang kelima, aliran darah manusia. Sesungguhnya teramat sulit mengetahui apakah di dalam tubuh kita bersemayam setan yang mengalir bersama aliran darah. Jika sudah begini, maka perlu kita ikhtiyat ya, yang lebih untuk bisa terhindar dari bisikan-bisikan yang mengajak kita untuk melakukan perbuatan dosa. Sebab itulah Allah melarang kita memakan makanan haram, bahkan menghindari yang tidak jelas. Karena bersama makanan-makanan haram, itulah syaitan masuk ke dalam tubuh, menggerogoti keimanan dengan menyelinap menyerupai malaikat, mempengaruhi hati agar semakin jauh dari ketaatan pada Allah SWT. Nah, dijelaskan dalam sebuah riwayat Imam Muslim, sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh anak Adam melalui peredaran darah dalam tubuhnya. Nah, untuk yang keenam, lubang pusar. Inilah salah satu tempat yang seringkali diabaikan manusia, jarang dijaga kebersihannya. Perhatikanlah, jika setan teramat suka bersemayam di dalam pusar ya. Pada beberapa kasus ruqyah diketahui jika jin yang menggodanya bersamanya itu berada di lubang pusarnya. Karena itulah sekiranya kita dapat memperhatikan agar senantiasa berusaha menjaga kebersihan di setiap kali membersihkan tubuh kita. Nah, untuk yang ketujuh, lubang kemaluan. Tidak dapat dipungkiri, salah satu pintu masuk paling mudah bagi setan adalah syahwat atau hawa nafsu manusia. Maka tidak heran pula jika mereka gemar pada tempat-tempat yang mudah kotor dan kebanyakan manusia lalai membersihkannya. Dalam Islam, kita sangat dianjurkan untuk secara rutin menjaga kebersihan area kemaluan. Nah, seperti salah satu mencukur bulu-bulu. Sebab setan selalu mengincar dan gemar ya bersemayam pada lubang kemaluan, menggoda manusia agar melakukan perbuatan zina yang jelas diharamkan oleh Allah SWT. Hendaknya kita selalu berusaha menjaga kesemuanya agar tidak mudah bagi setan untuk menyebar tipu dayanya, agar kita terhindar dari melakukan ya perbuatan yang melanggar perintahnya. Ya. Baik sedulurku yang dirahmati oleh Allah SWT, ya saya rasa cukup dari apa yang saya bahas hari ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk waktunya yang sudah menyimak pembahasan saya hingga akhir. Semoga apa yang telah saya bahas hari ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Dan saya Kang Sudiro pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.